Tahukah kamu, Yerusalem pernah jatuh ke tangan tentara salib Eropa. Ribuan Muslim dibantai tanpa ampun. Namun dari tragedi itu, bangkitlah pahlawan agung Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, sosok ksatria yang disegani musuh dan dicintai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah dari seluruh penjuru negeri khususnya yang menyaksikan saat ini. Selamat datang di Sejarah Islam Dunia, tempat di mana sejarah Islam dihidupkan kembali dengan narasi kuat, penuh hikmah, dan menggugah hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, doakan kami selalu diberi kesehatan, dan bantu sebarkan kisah-kisah ini agar makin banyak yang tercerahkan. Perang Salib adalah salah satu peristiwa besar yang mengubah wajah dunia, mempertemukan dua kekuatan besar dunia abad pertengahan, Kristen Latin Eropa dan Islam Timur Tengah. Perang ini tidak hanya menjadi konflik militer biasa, namun juga pertarungan ideologis, religius, dan kebudayaan yang berlangsung lebih dari 2 abad, dari tahun 1095 hingga akhir abad ke-13. Awal mula Perang Salib tidak lepas dari situasi politik, sosial, dan keagamaan di Eropa dan dunia Islam kala itu. Di Eropa, masyarakat hidup dalam kekacauan politik dan sosial setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi. Kekuasaan terfragmentasi ke tangan para raja kecil dan bangsawan. Gereja Katolik Roma, yang dipimpin oleh Paus, berusaha mempersatukan Eropa melalui satu tujuan bersama. Di saat yang sama, banyak bangsawan haus kekuasaan dan tanah, serta rakyat jelata yang menderita kemiskinan. Maka, seruan untuk Perang Salib menjadi jalan keluar atas keresahan sosial yang melanda. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib pertama dalam Konsili Clermont, dengan dalih merebut Yerusalem dari tangan Muslim dan membantu sesama Kristen Timur yang sedang ditekan oleh kekuasaan Islam. Di sisi lain, dunia Islam tengah mengalami masa-masa perpecahan politik. Daulah Abbasiyah di Baghdad telah melemah dan kehilangan pengaruhnya di banyak wilayah. Di Syam dan Palestina, kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Seljuk, yang sebelumnya berhasil menaklukkan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada 1071. Namun, meski kuat, dinasti Seljuk juga dilanda konflik internal, termasuk perebutan kekuasaan di antara para emirat dan amir. Kondisi ini membuat kawasan yang seharusnya menjadi benteng Islam malah rawan diserang oleh musuh dari luar. Motivasi kaum Kristen Eropa dalam melakukan Perang Salib sangat beragam. Ada yang benar-benar merasa terdorong oleh semangat religius untuk membebaskan Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Namun tidak sedikit pula yang berangkat karena ingin meraih harta, tanah, dan status sosial. Paus menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang ikut serta dalam Perang Salib. Bagi masyarakat Eropa yang sangat taat secara religius, janji tersebut sangat menggoda. Maka ribuan orang, termasuk bangsawan, kesatria, bahkan rakyat biasa, berbondong-bondong menyambut seruan suci ini. Gelombang pertama Perang Salib yang disebut sebagai Perang Salib Rakyat, dipimpin oleh tokoh seperti Peter the Hermit, seorang biarawan yang memprovokasi massa dengan ceramah-ceramah penuh emosi. Ribuan orang miskin dan tak bersenjata cukup hanya dengan semangat iman berangkat menuju Tanah Suci. Namun mereka justru binasa dalam perjalanan atau dibantai sebelum sampai tujuan. Barulah kemudian gelombang pasukan kesatria Eropa yang lebih terorganisir datang dan berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk kota Antiokhia dan Yerusalem. Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib pada tahun 1099, dan peristiwa itu menjadi titik hitam dalam sejarah umat manusia. Ribuan penduduk Muslim dan Yahudi dibantai tanpa ampun, meskipun banyak dari mereka adalah warga sipil tak berdosa. Pembantaian itu menodai nama, Perang Suci, dan menjadi luka mendalam bagi dunia Islam. Kekejaman pasukan salib menimbulkan kemarahan luar biasa dan menjadi panggilan jihad bagi umat Muslim. Dari sinilah dimulai babak baru perlawanan kaum Muslimin terhadap penjajahan Eropa di Tanah Suci. Namun, pada tahap awal ini,
dunia Islam masih belum bersatu. Beberapa wilayah Muslim di Syam dan Mesir bahkan lebih sibuk berkonflik satu sama lain daripada melawan Salibis. Tetapi penderitaan rakyat dan jatuhnya kota suci Yerusalem menjadi pemantik bangkitnya tokoh-tokoh besar yang akan memimpin perjuangan. Maka, muncullah tokoh seperti Imaduddin Zanki, yang kelak akan membuka jalan bagi perjuangan para pahlawan Islam seperti Nuruddin Mahmud dan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah jatuhnya Yerusalem pada 1099, umat Islam mengalami masa refleksi dan kebangkitan. Dari berbagai wilayah muncul kesadaran bahwa perpecahan internal adalah penyebab utama kekalahan mereka. Di kota Mosul, muncul sosok pemimpin tangguh bernama Imaduddin Zanki. Ia memulai gerakan unifikasi Muslim dan membangun kekuatan militer yang terpusat. Pada tahun 1144, Imaduddin berhasil merebut kota Edessa dari tangan pasukan Salib, sebuah kemenangan pertama besar yang membangkitkan semangat kaum Muslimin. Kemenangan ini memicu dimulainya Perang Salib kedua oleh pihak Kristen. Setelah wafatnya Imaduddin, tongkat estafet perjuangan dilanjutkan oleh putranya, Nuruddin Mahmud Zanki. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga pemimpin yang adil dan religius. Nuruddin membangun kekuatan di Aleppo dan Damaskus, mendirikan sekolah-sekolah, serta mengirim dakwah jihad ke seluruh wilayah. Ia juga memulai reformasi militer dan administratif yang kuat. Nuruddinlah yang mengangkat seorang panglima muda berbakat bernama Salahuddin Yusuf bin Ayyub, yang kelak akan menjadi tokoh paling legendaris dalam sejarah Perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali menunjukkan kehebatannya di Mesir, ketika ia dipercaya untuk menghadapi ancaman dari luar dan menyatukan negeri yang saat itu berada di bawah dinasti Fatimiyah. Setelah wafatnya Nuruddin, Salahuddin perlahan-lahan memperluas pengaruhnya, menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah kepemimpinannya. Ia tidak hanya seorang panglima perang yang cerdas, tapi juga pemimpin yang sangat menjunjung tinggi nilai Islam, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Ia menghindari konflik dengan sesama Muslim dan lebih memilih bersatu menghadapi ancaman pasukan Salib. Puncak kejayaan perjuangan Salahuddin terjadi pada tahun 1187 dalam pertempuran Hittin. Dalam pertempuran ini, pasukan Salib dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dari Kerajaan Yerusalem. Namun, taktik jitu Salahuddin berhasil menjebak dan menghancurkan kekuatan utama Salib. Banyak bangsawan Kristen yang ditawan, dan tidak lama kemudian, Salahuddin memimpin pasukannya menuju Yerusalem. Berbeda dengan tragedi tahun 1099, saat Salahuddin merebut kembali Yerusalem, ia menjamin keselamatan warga sipil dan tidak melakukan pembalasan dendam. Sikap ini membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin menjadi titik balik besar dalam sejarah Perang Salib. Dunia Islam bersatu dalam kebanggaan, dan Eropa terpukul oleh kekalahan telak mereka. Tak lama setelah itu, Perang Salib ketiga dilancarkan oleh tokoh-tokoh besar Eropa seperti Richard de Lionheart dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Kaisar Friedrich Barbarossa dari Jerman. Perang ini menghasilkan berbagai pertempuran besar, namun tidak berhasil merebut kembali Yerusalem. Akhirnya, Richard dan Salahuddin membuat perjanjian damai. Yerusalem tetap berada di tangan Muslim, namun peziarah Kristen tetap diberi akses untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Setelah Perang Salib ketiga yang berakhir dengan gencatan senjata antara Richard de Lionheart dan Salahuddin Al-Ayyubi, suasana di Tanah Suci mengalami ketegangan yang lebih tenang. Namun, Perang Salib belum berakhir. Kaum Kristen Eropa masih memiliki ambisi besar untuk merebut kembali Yerusalem, sementara umat Islam terus berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Setelah wafatnya Salahuddin pada tahun 1193, dunia Islam kembali menghadapi tantangan besar, menjaga warisan perjuangan tanpa kehadiran sosok pemersatu sekuat dirinya. Perang Salib keempat yang dilancarkan pada tahun 1202 justru mengalami penyimpangan dari tujuan awal. Alih-alih menuju Tanah Suci,
pasukan salib malah mengalihkan serangan ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang notabene sesama Kristen Ortodoks. Kota itu akhirnya dijarah dan dikuasai, menyebabkan keretakan dalam tubuh Kristen sendiri. Dunia Islam menyaksikan dengan cermat perpecahan di tubuh musuh mereka, namun itu tidak lantas membuat posisi mereka aman. Di masa ini, dinasti Ayyubiyah yang didirikan Salahuddin masih memegang kekuasaan, namun mulai menunjukkan gejala disintegrasi. Sementara itu, muncul kekuatan baru dari arah timur yang sangat mempengaruhi dinamika dunia Islam dan bahkan dunia Kristen, bangsa Mongol. Di awal abad ke-13, pasukan Mongol menghancurkan kota-kota besar Islam seperti Bukhara, Samarkand, dan Baghdad, yang saat itu menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah. Kehancuran Baghdad pada tahun 1258 oleh Hulagu Khan menjadi titik nadir bagi peradaban Islam, dan sebagian pihak di barat bahkan menyambut Mongol sebagai sekutu potensial melawan Muslim. Namun harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Perang salib terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Perang salib kelima, 1217 sampai 1221, menyasar Mesir sebagai basis kekuatan Muslim saat itu, namun kembali gagal. Perang salib ke-6 menarik karena dipimpin oleh Kaisar Frederick II dari Jerman, yang melalui diplomasi, bukan peperangan, berhasil memperoleh kendali atas Yerusalem selama beberapa tahun. Namun kota itu kembali direbut Muslim pada 1244. Setelahnya, Perang Salib ke-7 dan ke-8, yang dipimpin oleh Raja Louis ke-9 dari Prancis, kembali gagal mencapai tujuan mereka. Mesir dan Suriah tetap berada di bawah kekuasaan Islam, dan kekuatan pasukan salib terus melemah. Salah satu titik penting terjadi pada tahun 1291, ketika kota Akko atau Acre, benteng terakhir pasukan salib di Tanah Suci, berhasil direbut oleh pasukan dinasti Mamluk dari Mesir. Dengan jatuhnya Akko, maka berakhirlah era perang salib besar yang dilancarkan dari Eropa. Namun dampak dari lebih dari 2 abad perang itu sangat besar. Bagi dunia Islam, perang salib mengajarkan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat, dan strategi yang cermat. Umat Muslim juga mulai membangun kembali kekuatan intelektual, militer, dan ekonomi mereka sebagai reaksi atas serangan dari luar. Sementara itu, bagi dunia Barat, perang salib memperluas wawasan mereka terhadap dunia luar. Kontak dengan peradaban Islam membuat orang Eropa mulai mengenal ilmu pengetahuan, teknologi, obat-obatan, dan filosofi timur. Banyak karya ilmiah Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin, membuka jalan bagi kebangkitan intelektual Eropa atau Renaissance. Namun, perang salib juga meninggalkan jejak kelam berupa kebencian, stereotip, dan prasangka antara umat beragama yang bertahan hingga berabad-abad setelahnya. Secara keseluruhan, perang salib bukan hanya konflik militer semata, melainkan benturan 2 peradaban yang saling menguji kekuatan, keimanan, dan nilai-nilai. Meski diselimuti kekerasan dan pertumpahan darah, sejarah ini tetap menjadi pelajaran penting tentang betapa mahalnya harga dari perpecahan dan pentingnya dialog serta persatuan di antara umat manusia. Meski secara militer perang salib berakhir pada abad ke-13 dengan jatuhnya kota Akko, dampaknya terus terasa hingga era modern. Perang ini meninggalkan warisan sejarah yang rumit dan berlapis, baik bagi dunia Islam maupun dunia Barat. Dalam konteks dunia Islam, perang salib membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya ukhuwah, persatuan, perlunya kepemimpinan yang kuat dan adil, serta kewaspadaan terhadap ancaman luar yang bisa datang kapan saja, terutama dari dunia Barat. Salah satu warisan besar perang salib bagi umat Islam adalah munculnya konsep jihad dalam skala yang lebih terorganisir. Meskipun jihad telah dikenal jauh sebelum era perang salib, namun dalam konteks ini, jihad menjadi respons strategis terhadap kolonialisme dan agresi asing. Para pemimpin Muslim seperti Nuruddin dan Salahuddin menunjukkan bahwa jihad bukan hanya perang fisik, tetapi juga pembangunan mental, sosial,
dan spiritual umat. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mempromosikan akhlak serta etika perang yang Islami. Di sisi lain, narasi perang salib juga digunakan kembali dalam dunia modern, terutama pada masa penjajahan Eropa atas negeri-negeri Muslim di abad ke-18 dan 19. Banyak tokoh kolonialis Barat menggunakan istilah dan semangat perang salib modern dalam retorika mereka untuk menjustifikasi penaklukan dunia Muslim. Bahkan dalam konflik kontemporer di Timur Tengah, bahasa yang mirip seringkali muncul, baik dari kalangan ekstremis Barat maupun kelompok radikal di dunia Islam, yang melihat konflik modern sebagai kelanjutan dari perang salib masa lalu. Di era globalisasi, warisan perang salib terlihat dalam persepsi, stereotip, dan politik identitas. Di Barat, umat Islam kerap dipandang dengan kecurigaan dan prasangka yang akar historisnya berasal dari era perang salib. Begitu pula di dunia Islam, memori kolektif tentang kekejaman pasukan salib masih hidup dan memengaruhi sikap terhadap dunia Barat. Padahal, sejarah juga mencatat adanya momen-momen dialog dan perdamaian antara kedua belah pihak, seperti perjanjian damai antara Salahuddin dan Richard de Lionheart, atau pertukaran ilmu pengetahuan di Andalusia. Warisan penting lainnya adalah kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu alasan pasukan Muslim bisa bangkit kembali setelah kekalahan awal adalah karena adanya pembaruan dalam ilmu militer, strategi perang, dan organisasi sosial. Sementara itu, Barat justru mendapatkan banyak manfaat dari interaksi dengan dunia Islam. Mereka membawa pulang ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan filosofi dari peradaban Islam. Inilah awal mula Renaissance di Eropa, dan sekaligus bukti bahwa pertemuan dua peradaban tidak harus selalu berupa konflik. Kini, lebih dari 8 abad sejak Perang Salib pertama, dunia telah berubah drastis. Namun luka sejarah masih membekas. Untuk itu, umat Islam modern perlu menjadikan Perang Salib sebagai pelajaran, bukan sekadar nostalgia atau sumber kebencian. Perang Salib adalah pengingat bahwa ketika umat Islam bersatu di bawah kepemimpinan yang adil dan berakhlak, maka kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi saat umat tercerai-berai dan lebih sibuk berkonflik internal, maka musuh dari luar dengan mudah mengambil kesempatan.